Kalian penasaran nggak kenapa orang bisa seperti itu? Ternyata skill itu nggak cuma sesuatu yang terlihat aja. Berpikir sistematis itu tentang caranya, bukan seberapa banyak yang kamu tahu. Hai, welcome or welcome back with me again, Red Bean Kid in Look Like Cake channel. Buat kalian yang baru pertama kali masuk ke channel ini, kenalin, namaku Ida. Aku adalah content creator dari YouTube Look Like Cake channel yang biasa aku sebut diriku Red Bean Kid. Di episode kali ini aku mau bahas skill-skill yang nggak diajarin di sekolah. Beberapa waktu yang lalu aku sempat baca buku judulnya Master Your Feeling atau Dahsyatnya Berpikir Positif dari Ibrahim Elfiqi. Di buku itu aku belajar bagaimana caranya kita untuk berpikir positif, bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Aku juga belajar perasaan dan perilaku itu saling berkaitan, yang mana kalau misalnya kita bisa mengendalikan itu, kita bisa jadi orang yang lebih powerful. Beberapa waktu ini aku juga sering bertanya-tanya nih, kenapa ya ada orang yang bisa memutuskan sesuatu dan tahu apa yang mereka inginkan, dan ada juga orang yang sulit memutuskan sesuatu dan tidak begitu mengerti apa yang mereka inginkan. Lalu aku dengerin salah satu video yang membahas soal buku judulnya Makanya Mikir dari Chania Cita dan Abigail Limoria. Di buku itu membahas bagaimana caranya kita berpikir sistematis, bagaimana cara kita memutuskan sesuatu dengan framework tertentu. Dan kalau kita bisa menguasai itu akan berdampak baik di bagaimana kalian berpikir, mengambil keputusan, dan juga berperilaku. Dari dua hal ini, aku sadar bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kita latih, yang artinya ini adalah sebuah skill. Tadinya aku berpikir skill itu cuma sesuatu yang terlihat aja, kayak skill bisa memasak, bisa bermain musik, olahraga, leadership, komunikasi. Aku pikir skill itu hanya seputar hal-hal yang seperti itu. Sebelumnya aku berpikir orang yang bisa mengendalikan emosi, orang yang bisa mengendalikan perasaan mereka, itu adalah karakteristik mereka atau sifat bawaan mereka. Jadi aku itu punya ibu mertua yang sangat sabar, tenang, dan orangnya itu jarang sekali marah. Tapi bukan berarti dia nggak pernah marah ya guys, dia itu tegas. Aku selalu adore gitu ya, bagaimana caranya dia bisa tenang menghadapi situasi tertentu, bagaimana dia bisa tidak panikan, bagaimana dia bisa sabar. I've always wondering how to do that. Dan itu juga terjadi di suamiku. Suamiku tuh orangnya sabar, nggak yang terlalu menggebu-gebu, dia jarang banget marah. Aku jadi berpikir gimana sih caranya supaya menjadikan pribadi yang seperti itu, dan supaya kalau misalnya nanti kita punya anak, kita bisa memberikan dia ilmu supaya dia bisa menjadi orang yang seperti itu juga. Suatu hari aku datang ke rumah mertuaku, terus aku lihat banyak buku-buku yang dia punya, dan ada dua buku yang menarik perhatian. Yang pertama itu Dahsyatnya Berpikir Positif atau Master Your Feelings dari Ibrahim Elfiqi, sama satu lagi aku lagi baca cuma judulnya lupa, karena aku mikir kayaknya oh mungkin ini loh caranya bagaimana orang-orang yang bisa mengendalikan emosi, yang bisa tenang, yang bisa selalu berpikir positif, itu mungkin dari bacaan-bacaan mereka. Setelah aku baca bukunya dan ternyata benar, ini adalah sebuah skill, bukan sifat, bukan karakteristik, atau bukan bawaan dari lahir. Dan kenapa sih aku sempat berpikir ini adalah sebuah sifat? Karena gak ada mata pelajaran di sekolah caranya mengatur emosi. Terus nggak ada juga kursus yang dibuka secara umum bagaimana cara berpikir positif seperti kursus bahasa Inggris. Jadi ya aku mikirnya mengelola emosi, kemudian orang yang bisa tetap tenang dan sabar ketika sedang dipicu emosinya, yaitu mungkin memang karakter dia aja. Mungkin itu sifat mereka aja yang memang dari sananya mereka sabar. Oke, kita masuk ke yang pertama, mengendalikan perasaan atau regulasi emosi. Mengendalikan perasaan atau regulasi emosi itu bukan artinya kamu nggak boleh marah, kamu nggak boleh sedih. Bukan berarti kamu harus tenang seperti air, itu bukan kayak gitu. Mengendalikan perasaan atau regulasi emosi itu tentang bagaimana kamu nggak reaktif ketika kamu sedang terpancing. Contohnya kayak gini, pernah nggak kalian lihat orang yang ketika mereka sedang dipancing emosinya, tapi mereka tuh nggak marah, justru mereka tenang, mereka bisa mengelola emosinya, mereka tetap bisa senyum, atau mereka tetap bisa sabar menjawab tanpa emosi yang menggebu-gebu. Kalian penasaran nggak kenapa orang bisa seperti itu? Karena menurut aku itu adalah hal yang sangat menarik. Karena menurut aku gini, mengelola emosi atau berusaha sabar ketika emosi kita sedang terpancing itu susah loh guys. Lebih banyak dari kita yang cepat bereaksi ketika kita sedang terpancing daripada kita mengendalikan emosi kita dahulu. Seperti contohnya misalnya kita lagi menyetir nih di jalan, terus kita ketemu sama orang yang nyetirnya ngawur. Banyak dari kita yang mungkin memilih untuk marah, mengumpat, atau dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang sedang terpancing emosinya justru mereka bisa tenang, bisa biasa aja. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik untuk aku pengen tahu
kok bisa kayak gitu. Dan semenjak aku tahu kalau ini adalah suatu hal yang bisa dilatih, aku pengen juga orang-orang tahu bahwa ternyata sabar, ternyata berpikir positif, berperilaku positif, kemudian mengendalikan perasaan, itu tuh semuanya bisa dilatih. Di buku yang aku baca itu, Master Your Feeling, bahwa perasaan dan perilaku itu saling berkaitan. Artinya apa? Kalau kita berpikiran positif, perilaku kita juga akan positif. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita berperilaku positif, perasaan kita juga akan positif. Sebagai contoh, kita mau olahraga di pagi hari, kita keluar rumah, kita ngelihat matahari, kita ketemu tetangga, kita menghirup udara yang bersih, itu adalah contoh perilaku yang positif. Lalu impactnya apa sih ke perasaan kita? Perasaan kita jadi senang, kita merasa sehat, berpikir juga lebih encer. Itu adalah contoh ketika kita melakukan sesuatu yang positif akan berdampak juga ke pemikiran kita. Contoh lainnya, kita berpikir sesuatu yang positif. Aku yakin aku akan bisa jadi content creator yang besar dan menghasilkan dari situ. Maka perilaku kita juga akan menuju ke arah sana. Secara tidak langsung kita membuat mapping apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita tersebut. Begitu juga kalau misalnya kalian berpikir sesuatu yang negatif, kayak misalnya ini kayaknya nggak mungkin deh, ini gagal. Bangun itu siang, kalian males-malesan, kalian juga jadi nggak semangat mengerjakan sesuatu, kalian jadi juga nggak semangat mandi, kalian jadi nggak semangat keluar rumah, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa berpikir positif, berperasaan positif, dan berperilaku positif? Di buku ini dijelaskan bahwa perasaan itu seperti air yang kita tuangkan ke dalam cangkir. Cangkir itu kita yang punya, dan apapun yang dituangkan ke dalamnya itu bisa dalam bentuk perasaan positif maupun negatif. Nah, cangkir ini bisa penuh, guys. Karena cangkir ini bisa penuh, maka cobalah isi dengan hal yang positif aja. Nah, perasaan ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kita harus memiliki mindset atau kita harus mengerti bahwa cangkir dan perasaan itu hanya kita yang bisa mengendalikannya. Ibaratnya sebagai kunci. Hanya kita yang bisa membuka, hanya kita yang bisa mengatur. Jadi jangan biarkan orang lain mengatur dan mengaduk-aduk perasaanmu. Ini menurut aku menarik sekali ya. Kayak langsung tersadar gitu. Oh, makanya kenapa sih orang itu bisa sabar? Kenapa sih orang itu bisa tenang ketika mereka sedang dipicu amarahnya? Dan setelah aku tahu ini, aku jadi paham gitu. Oh, that's why. Karena yang aku lihat adalah seseorang yang sedang mengatakan kepada dirinya atau mengatakan kepada orang lain, ini adalah aku, ini adalah perasaanku, dan yang bisa mengaduk-aduk perasaanku dan bisa mengendalikan perasaanku hanyalah diriku sendiri. Dan ketika orang mencoba membuat kita marah, ketika orang mencoba membuat kita kesel, itu sebenarnya mereka sedang berusaha mengaduk-aduk perasaanmu. Dan tapi kalau misalkan kalian tahu dan sadar, kalian sedang aduk-aduk perasaannya, kalian sudah sadar bahwa you cannot do it. Makanya kenapa orang-orang itu bisa sabar, bisa tenang dalam kondisi apapun. Dari bagaimana dia menggambarkan perasaan itu seperti air yang dituangkan ke dalam cangkir. Lately, ketika aku menghadapi sesuatu masalah atau sesuatu yang membuat aku marah, aku jadi bisa berhenti sejenak untuk berpikir. Nah, ini tadi sih maksudnya dimana ketika kita memiliki skill untuk mengatur emosi dan mengelola perasaan, kita jadi tidak cepat bereaksi terhadap sesuatu yang memicu. Ketika misalnya kita menghadapi sesuatu yang membuat kita upset, membuat kita marah, membuat kita sedih, kita bisa berhenti sejenak lalu berpikir, apakah ini sesuatu yang positif dan layak untuk aku masukkan ke dalam cangkirku? Kalau tidak, rasanya tidak perlu aku pikirkan terlalu dalam. Dan dengan cara itu, cangkir yang kalian punya akan terisi dengan hal-hal yang positif saja. Ketika cangkir yang kalian punya terisi dengan hal-hal yang positif aja, maka perilaku dan perasaan kalian akan ikutan positif juga. Menurut aku ini bukunya bagus banget untuk kita yang mau belajar atau mempunyai skill bagaimana cara mengelola perasaan, mengelola emosi, dan bagaimana cara berpikir positif. Karena di buku ini tuh dijelasin juga perasaan itu seperti file-file yang ada di komputer. Misalnya perasaan takut, perasaan marah, perasaan senang, perasaan tenang, itu semua seperti file-file yang ada di komputer. Jadi kalau misalnya kalian memasukkan perasaan-perasaan negatif, itu semua akan terkumpul di file-file yang ada di kepala kalian. Ketika kalian merasa takut, sebenarnya di otak kalian adalah sedang membuka file-file tersebut. Maka kalau bisa file-file tersebut diisi dengan sesuatu yang positif. Di buku ini juga itu menjelaskan bagaimana perasaan itu bisa berpindah tempat. Seperti misalnya nih kita lagi kesel sama sesuatu yang ada di kantor, tapi kita pulang malah justru kita marah sama orang tua kita, marah sama
pasangan kita, atau kita jadi uring-uringan di dalam rumah. Nah, itu contoh perasaan yang bisa berpindah tempat. Banyak sih hal yang aku pelajarin dari buku Master Your Feeling atau Dahsyatnya Berpikir Positif ini, dan menurut aku ini adalah buku yang bagus untuk misalnya seseorang mau menambah skill, yaitu berperilaku, berpikir positif, dan mengendalikan emosi. Masuk ke skill yang kedua, yaitu berpikir sistematis. Nah, aku sempat berpikir bahwa berpikir sistematis itu sama dengan pintar, tapi ternyata bukan. Berpikir sistematis itu tentang caranya, bukan seberapa banyak yang kamu tahu. Orang yang berpikir sistematis ketika ketemu sebuah masalah, dia nggak langsung panik atau memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan. Memang keputusan itu biasanya dilandasi oleh perasaan, tapi bagaimana sih supaya kita bisa memutuskan sesuatu tidak berdasarkan perasaan saja, tapi diperhitungkan. Masalahnya apa, akar masalahnya apa, opsi apa aja yang kita punya, lalu konsekuensi setiap opsi itu ada apa aja. Menurut aku ini adalah skill yang sangat powerful yang bisa membantu kita dalam segala hal. Ini bakalan berimpact ke bagaimana cara kalian berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan. Biasanya orang mengambil keputusan itu berdasarkan perasaan, dan makanya nggak heran kalau ada orang yang impulsif. Mereka memilih sesuatu, membeli sesuatu hanya berdasarkan perasaan mereka pada saat itu. Yang mana ini tuh sebenarnya agak berbahaya ya guys, kalau misalnya kita ketemu suatu masalah yang besar atau kita sedang dihadapkan dengan pilihan atau keputusan yang cukup besar dalam hidup. Seperti pindah kerja atau enggak, resign atau enggak, switch career atau enggak, keputusan keuangan, keputusan berkeluarga dan sebagainya. Itu adalah keputusan-keputusan besar yang gak bisa kita putuskan hanya berdasarkan perasaan aja. Dengan berpikir sistematis juga, kita tuh jadi tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan atau keputusan tertentu. Sebagai contoh, belakangan ini aku telah memutuskan sesuatu yang besar dalam hidup, yaitu switch career. Yang mana sebelumnya aku adalah employee selama 7 tahun, kemudian aku ingin menjadi content creator. Ini merupakan keputusan yang cukup besar dan tentu saja tidak aku lakukan dalam semalam. Aku sudah menimbang-nimbang, aku sudah mempersiapkan apa saja yang aku butuhkan di finansial maupun strategi apa yang harus aku lakukan setelah aku switch career nanti. Dan sebenarnya banyak aku mendengar cerita orang yang pengen switch career juga. Ada banyak orang yang berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai, tapi mereka dibayang-bayangin rasa takut. Aku takut bahwa aku menyesali pilihan. Aku takut bahwa ini adalah perasaan atau emosi sesaat saja, atau aku takut bahwa ini adalah impulsive thought. Bagaimana sih kita bisa tahu dan memutuskan sesuatu itu dengan benar tanpa terbayang-bayang sesuatu seperti ini cuman perasaan sesaat, ini cuman impulsive thought aja. Mungkin besok aku akan semangat lagi dan ternyata aku nggak benar-benar pengen switch career. Tentu saja membuat suatu keputusan besar itu pasti dibayangi rasa takut, dan itu wajar. Nah, bagaimana sih caranya kalian bisa mengukur sesuatu itu berdasarkan perasaan aja atau bukan? Ada salah satu buku yang menarik, judulnya Makanya Mikir by Chania Cita dan Abigail Limuria. Yang menarik dari buku ini adalah mereka mengajarkan bagaimana berpikir sistematis dan bisa mengambil keputusan bukan dari perasaan aja dengan menggunakan framework ini. Yang pertama yaitu cost and benefit analysis atau analisa untung dan rugi. Gimana kita belajar menganalisa benefit dan cost sebelum kita mengambil keputusan. Kita harus menimbang-nimbang dulu nih apa costnya dan apa benefit yang akan kita dapatkan. Kalau benefitnya itu lebih besar dari costnya, mungkin keputusan itu layak untuk dipertimbangkan. Atau kalau misalnya benefitnya itu tidak sebanding dengan cost, mungkin kita bisa mengkaji ulang. Misalnya kalian mau switch career yang tadinya jadi employee, mau jadi content creator. Apa sih yang perlu kita pikirkan? Dari costnya dulu. Apa sih yang harus kita bayar ketika kita memutuskan untuk switch career ke content creation? Costnya yaitu stability, rasa aman, gaji bulanan, tentu saja rasa aman finansial, dan lain sebagainya. Tapi benefitnya juga perlu kalian tulis. Apa aja sih benefitnya kalau kalian misalnya memilih untuk jadi content creator? Contoh benefitnya adalah kebebasan waktu. Kalian bisa mengatur dan mengorganisir waktu kalian dengan lebih fleksibel. Kalian memiliki potensi passion yang lebih terpenuhi. Kayak misalnya jadi bisa lebih banyak konten, lebih fokus ke konten, lebih bisa fokus untuk menciptakan strategi-strategi apa aja yang harus kalian lakukan. Nah, itu juga merupakan benefit. Jadi setidaknya ketika memutuskan sesuatu, kalian sudah mengukur dulu nih cost dan benefitnya seperti apa. Jadi enggak melulu soal perasaan aja.
Yang kedua adalah probability atau peluang. Seberapa besar sesuatu itu bisa terjadi atau tercapai. Jadi bukan cuma berpikir kalau misalnya nanti berhasil, enaknya ngapain ya? Tapi justru bagaimana kita menyusun sebuah strategi supaya kita tuh bisa melihat seberapa realistis ini bisa terjadi. Misalnya sebagai contoh yang tadi switch career, apa yang sudah kita start, bagaimana kita akan mencapai sesuatu itu harus kita pikirkan. Misalnya aku akan bikin video setiap minggu, scripting, aku akan brainstorming, channelku ini akan kemana, terus melakukan analisa apapun yang bisa membuat target kita itu lebih cepat tercapai. Dan dari kita melakukan analisa itu, kita bisa mengukur nih, sebenarnya peluang kita untuk ada di situ tuh realistis nggak sih? Jadi bukan cuman angan-angan yang dibayangan aja ya guys, tapi benar-benar dihitung dan diimani. Yang ketiga yaitu value atau nilai. Apa sih yang benar-benar penting buat kita? Karena bisa jadi dua orang yang memiliki cost and benefit yang sama, orang yang melihat peluang yang sama, tapi memutuskan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena dua orang yang mempunyai value yang berbeda. Misalnya kalau misalkan kalian value kebebasan, ya mungkin keputusan untuk menjadi content creator itu adalah keputusan yang tepat. Tapi kalau misalnya kalian value stabilitas, mungkin sebaliknya kalian akan menjauhi resiko dan lebih baik memilih stabilitas aja. Ini bagus banget menurut aku untuk melatih kita bagaimana cara berpikir sistematis sehingga ketika kita memutuskan sesuatu itu enggak hanya berdasarkan perasaan aja. Nah, setelah aku tahu dua hal ini adalah merupakan skill bukan sifat, aku jadi pengen bagi ini sama kalian. Mungkin beberapa dari kalian juga berpikir orang yang sabar, orang yang bisa mengendalikan emosi, orang yang berpikiran positif, orang yang bisa tahu dan memutuskan apa yang mereka inginkan, itu karakteristik atau kepribadian aja, tapi bukan sebuah sifat. Ini adalah sebuah skill yang kita semua bisa latih. Nah, gimana cara latihnya? Mungkin kalian bisa mulai dari baca buku yang aku rekomendasiin tadi, Resetnya Berpikir Positif atau Master Your Feeling by Ibrahim Elfiqi, atau Makanya Mikir dari Chania Cita dan Abigail Limuria. Nah, jadi itu tadi skill-skill yang nggak diajarin di sekolah. Ternyata skill itu nggak cuma sesuatu yang terlihat aja, tapi ada skill-skill invisible yang ternyata itu bisa dilatih dan bisa memperbaiki kualitas hidup kita dari bagaimana kita berperilaku, mengambil keputusan, dan menghadapi masalah. Kalau menurut kamu skill invisible apa lagi sih yang perlu kita pelajari dalam hidup supaya hidup kita lebih berkualitas? Share di kolom komentar ya, supaya aku jadi tahu apa aja yang perlu aku pelajari lagi di dalam hidup. Mungkin itu aja episode kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang dengerin sampai habis. See you on the next episode. Bye-bye.